saya berusaha untuk mengikuti pemahaman salaf, tapi belum bisa mengikuti secara kafah. Kenapa belum bisa? Karena agama Islam agama yang mudah, sangat-sangat mudah agama Islam ini. Pemahaman salaf adalah agama Islam itu sendiri, bukan sesuatu yang baru, mudah. Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Nabi juga bersabda SAW, inna hadha dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Agama Islam mudah, nggak ada yang sulit dalam agama Islam ini, nggak ada. Semuanya mudah. Jadi jangan antum mengatakan bahwa kalau kita ikuti salaf ini berat, jangan. Ini salah. Ini pemahaman yang salah, bahkan sesat. Agama Islam ini semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, nggak ada yang sulit. Apa yang sulit? Apa yang susah? Apa yang berat? Nggak ada. Nggak mungkin Allah turunkan agama Islam ini yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Agama Islam ini semua mudah. Nggak akan menyusahkan manusia, tidak akan. Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami enggak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan manusia. Tidak. Mudah agama Islam ini. Antum melaksanakan ibadah kepada Allah mudah, nuntut ilmu mudah. Apa yang berat? Umayyah disebutkan dalam hadis untuk berbakti pada orang tua. Dalam Quran berbakti pada orang tua mudah, enggak sulit. Berbakti pada suami enggak sulit. Bagi laki-laki disuruh untuk memelihara jenggot, nggak sulit. Apa yang sulit? Bagi laki-laki disuruh sholat di masjid berjamaah, nggak sulit, mudah, nggak berat. Kita ke kantor bisa yang jauh, kerja tempat yang jauh puluhan kilometer bisa, ke masjid yang 1 kilometer kadang-kadang nggak sampai. Kok nggak sampai? Kenapa nggak bisa? Padahal itu mudah dan nggak buang waktu. Ibu-ibu disuruh pakai jilbab yang sempurna, mudah, nggak sulit. Bahkan dengan dia pakai jilbab, dia lebih cantik, lebih terpelihara, lebih terhormat, lebih terjaga. Nggak ada yang sulit. Ya semua ajaran Islam semuanya mudah. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang semuanya mudah. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa mengikuti manhaj yang hak ini berat, sulit. Enggak, mudah. Kalau ada tantangan di masyarakat, semua nabi, semua rasul juga dapat tantangan di masyarakat. Ada tantangan, orang mencela, orang menghina, biasa itu. Sampai orang menyakiti kita, biasa. Semua nabi juga pernah disakiti oleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga yang paling mulia, tetap dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad adalah SAW merupakan Khalilullah wa Habibullah, dicintai oleh Allah. Khalilullah wa Habibullah Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap diboikot, dicaci maki, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, diusir. Ini merupakan dakwah, cobaan, ujian Allah tetap akan ada. Jangan kita, kalau kita mengikuti agama Islam, paham salaf ini nanti nggak akan dicaci, nanti kita nggak akan dicaci maki, nggak mungkin, mesti dicaci maki, mesti dicela, mesti sudah. Itu sunnatullah dan Allah nggak akan rubah sunnatullah. Makanya ketika Nabi SAW dicoba, diuji, didustakan, Allah hibur. Di dalam surah Al-An'am, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh para nabi sebelum kamu Muhammad telah didustakan. Fasabaru, mereka sabar. Kalau mereka sabar, kenapa kamu nggak sabar? Allah tegur kepada Nabi Muhammad, mereka sabar, berarti kamu juga harus sabar. Wa'udhu, bahkan mereka disakiti, dan nggak ada perubahan dalam sunnatullah. Dan sudah datang kepada engkau Muhammad berita-berita tentang para rasul yang terdahulu. Jadi tetap cobaan ujian ada. Dan kita laksanakan agama Islam dengan semampu kita, tapi usaha terus. Jangan menganggap bahwa kalau mengikuti salaf ini berat, sulit. Jangan. Ini mudah semuanya, mudah. Cuma kadang-kadang kita nggak sanggupnya ketika dapat celaan, ejekan di keluarga, masyarakat. Sabar, semua dapat ganjaran. Sabar kita.
Can we have the next question, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doctor. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I have a question concerning our own syllabus. Which one, in your opinion, is better? Study Al-Quran before conventional knowledge, or vice versa, or both at the same time, which is integrated? Thank you. Sorry, I didn't. Should we learn Quran? Can you repeat the question a bit loudly? Which one is better? Study Al-Quran before conventional knowledge, or vice versa, or both at the same time, which is integrated? The student asked a very good question, that should we study Quran first and then conventional knowledge education, or the vice versa, or both? As I mentioned in my speech, that the education you gain should get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The best is to study both, but study in a way that both will take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So study Quran and the Islamic knowledge simultaneously with the knowledge of the dunya. But the knowledge of the dunya that you acquire should get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. If you learn science and technology and history and geography, and it starts teaching you, okay, so-and-so person is great, and then historical figures of this president and that president, this is useless. So when you study the conventional knowledge, it should get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And when you study this, today, the media is powerful. If you study conventional, you see the blood circulation was, if normal books say, it was discovered by William Harvey. No, when we read in school, that William Harvey was the first person to discover the blood circulation. Actually, it was Ibn Nafis, 400 years before William Harvey, who first described the blood circulation, which is mentioned in the Quran 600 years before Ibn Nafis. So if you go to conventional school, they will start praising the Westerners, etc. In fact, from 8th to the 12th centuries, when the Europeans called it the Dark Ages, Muslims were on top of the world. So when you study the conventional studies, don't study conventional study which is distorted. Study that which is the truth. So along with the Islamic studies and the Quran, you should start the conventional knowledge study so that you understand your deen better and you can explain to others. Because if you only study the Quran without having worldly knowledge, it is good. But the best is having both. The education of both the worlds so that you can be a better da'i. If you know only your Sharia without knowing the other aspect, it's good, it's not bad. It's better than knowing only the convention. But the best is to know both and to correlate it and spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Hope that answers the question. Allah, I'm in need. Help me, Allah. What am I going to do? I've got a flight to catch and I need to return home. And so it was the time of Jum'ah and the adhan went. And mashallah, there was a masjid in the border post. And so I went, I'm making dua to Allah, and I sat down. And the Imam spoke about, now this is called the help of Allah. Not from me, nothing at all. The Imam was speaking about helping people in desperation, helping people in need, and how Allah will assist you if you assist someone who's desperate, who's in need. And guess what? There was a man next to me who greeted me, and I greeted him back. And then I greeted him immediately after the talk. And I nodded my head, smiled at him and so on, and we started our salah. We were standing in the saf, straightening, the feet, and I started my salah and I ended. And when I finished, Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangkan agama ini. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kafan yang digunakan untuk menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan.
di antaranya dengan kulit kayu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini. Untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb. Untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita solat. Macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya. Kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat itu. Gantilah Nabi SAW berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi SAW karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu, Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belayan kasih sayang membelai kepala Nabi SAW. Tak terasa air mata Khadijatul Kubra menetes di pipi Nabi SAW. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Khadijatul Kubra kata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku. Engkau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku, kau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan kita. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke dalam rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia. Tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat. Dibawa oleh pengorbanan para janda sahabat. Dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat, jemaah yang mulia. Ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi kalau kita jumpa dengan Nabi? Apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama ini? Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah?
Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangkan agama ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan jamaah yang. Agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan. Agama pun tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita, jemaah. Sudah menjadi syarat. Agama akan wujud melalui pengorbanan, jemaah yang mulia. Hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar. Hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia, jemaah yang mulia, melalui pengorbanan. Bagaimana kalau ada orang yang dia ikut pemahaman Khawarij? Dia tidak membuat kerusakan, dia tidak membunuh. Bagaimana? Orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Saya ulangi, orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan pemahaman sesatnya, dia akan merusak kaum muslimin, merusak agama Islam ini, yang ujung-ujungnya nanti akan menumpahkan darah kaum muslimin. Seperti orang mengikuti pemahaman Syiah, Khawarij, dia akan nanti lama-lama akan memakan darah kaum muslimin. Dan itu sudah terbukti di mana-mana. Syiah itu dia menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi jangan dianggap oh kalau Syiah, Khawarij nggak apa-apa. Tidak, mereka sama, cirinya sama. Saya ambil ya. Karena ini nanti pertanyaan yang banyak nanti tentang Khawarij, tentang Syiah. Saya jelaskan dulu supaya antum paham. Khawarij di antara ciri pemahaman Khawarij yang sesat yaitu dia berlepas diri. Yang pertama kali dari Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua keluar memberontak kepada imam-imam kaum muslimin. Seterusnya sampai hari ini. Yang ketiga gulu dan mengkafirkan kaum muslimin. Yang keempat mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang berbuat dosa besar kafir. Ini cirinya Khawarij. Yang kelima mereka mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang berbuat dosa besar nggak ada syafaat. Padahal hadisnya mutawatir. Kemudian mereka mencaci maki ulama salaf. Yang ketujuh mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang lainnya. Syiah juga sama. Syiah memiliki keyakinan yang kufur. Di antaranya Syiah mempunyai keyakinan bahwa Allah itu tidak tahu yang juz'iyat, tapi imam mereka tahu. Ini udah kafir. Jadi badai imam itu tahu tentang semua yang ada, tapi Allah tahu yang tidak tahu yang parsial. Yang global Allah tahu, yang juz'iyat tidak. Ini kafir. Keyakinan begini. Syiah juga mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sudah berubah. Syiah juga mengkafirkan para sahabat, sama dengan Khawarij mengkafirkan sahabat. Syiah juga mengatakan mempunyai akidah raja'ah. Akidah raja'ah itu akidah mengatakan nanti Rasul dan Ahlul Bait bangun untuk menyiksa Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Ini akidah yang sesat, kufur akidah ini. Dan diyakini orang Syiah. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka juga punya akidah taqiyah. Taqiyah itu wajib bagi mereka. Berbohong, makanya mereka nggak ngaku. Kalau ditanya mereka Syiah nggak ngaku mereka. Jadi ini diantara ciri-ciri dari Khawarij dan Syiah. Dua-dua ini menghalalkan darah kaum muslimin sampai hari ini. Bagaimana hukumnya membunuh maling dengan dikeroyok massa? Nggak boleh, haram.
Malingnya dibawa ke ulil amri yang menghukum. Makanya kalau kita hukum masyarakat, kejam hukum masyarakat itu. Ya, yang koruptor, yang miliaran nggak diapa-apakan, tapi maling sendal mati dikeroyok massa. Dosa besar itu, akan dituntut sampai hari kiamat karena dia membunuh seorang muslim. Kan kalau mencuri ada batasannya juga, berapa dinar, berapa dirham yang dipotong tangannya. Sekarang maling sendal dikeroyok sampai mati, itu yang mengkeroyok akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Dosa besar. Orang yang membunuh seorang muslim, seandainya mereka berkumpul semuanya untuk membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semuanya ke neraka, kata Nabi SAW. Apakah hukumnya toning rambut untuk anak muda yang beruban? Jika sudah terlanjur dilakukan, apa yang harus dilakukan? Ini kita bahas masalah sirah ini. Apa hubungannya dengan mewarnai rambut? Apa hubungannya dengan sholat tadi? Tapi ya sudah, saya sudah terbiasa. Baik, mewarnai rambut ya, itu boleh hukumnya, asalkan dijauhi warna hitam. Tidak boleh warna hitam. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari. Nabi SAW pernah bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kebetulan jenggotnya Abdullah bin Umar panjang dan beliau masih muda waktu itu, serta ada beberapa helai jenggotnya yang berwarna putih. Sementara beliau masih sangat muda. Kata Nabi SAW, warnahilah jenggotmu dengan warna, waktu itu terkenal warna pacar ya, warna apa namanya, henna ya, itu yang warna coklat atau yang kemerah-merahan. Dan beliau mengatakan Rasulullah SAW, dan jauhilah warna hitam, dan jauhilah warna hitam. Jadi boleh, nggak berdosa itu ya, asalkan jangan sampai nanti anda berlebihan, kata ulama, karena gulu dalam agama tidak boleh berlebihan. Misal ada orang melihat seorang penyanyi rock rambutnya warnanya orange, lalu dia ikut juga warna orange. Nah, ini kan berlebihan. Ya, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang muslim untuk itu. Apalagi yang dijadikan panutan adalah seorang penyanyi, itu salah. Ya, itu tidak seperti itu. Tapi kalau seseorang misalnya istri ingin menghibur suaminya dengan mengubah warna rambutnya, ya, yang penting bukan ke warna hitam, mungkin ke warna merah dan seterusnya, untuk menambah keindahan dia, itu masih tidak ada masalah. Setahu saya pendapat ulama mengatakan tidak ada masalah, asal jangan ke warna hitam.